masuk sekolah tapi masih hybrid ya. Ada yang masih Zoom juga di masing-masing asrama atau gimana nih adik-adik? Semuanya udah masuk, Kak. Udah masuk. Udah masuk ya. Jadi sekarang sudah ngerasain sekolah seperti biasa lagi. Nah, adik-adik udah divaksin belum nih? Nah, mohon izin Kanita suaranya agak kecil. Iya, kecil karena koneksi ya. Oke. Oke, udah pada divaksin ini adik-adik? Udah, Kak. Udah, Kak, sudah. Udah ya. Oke. Kita akan mulai kelasnya. Setelah jargon, kita akan mulai ke materi pertama ya. Saya punya pantun dulu nih, biar kita nggak terlalu tegang ya, jangan tegang-tegang banget sih. Ya, walaupun sebenarnya kakaknya juga tegang nih, karena ini pengalaman baru lagi setelah lama nggak ngajar. Buah memang, oke ulang. Buah mangga, buah pepaya, paling enak dirujak seperti nasi. Halo adik-adik, luar biasa. Selamat datang di kelas mengajar pagi ini. Oke. Kita mulai ya. Dari materi pertama, ini akan kita sampaikan. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke materi, saya akan sampaikan dulu rules-nya ya. Jadi kita ada aturan nih. Di room 3, untuk sesi pengajar ini, akan saya sampaikan sebentar. Oke. Sudah kelihatan? Oke adik-adik. Sudah Kak, ya. Siap karya, terima kasih. Karena kita sudah mulai kegiatannya, sebelum itu akan kakak sampaikan dulu ya aturan-aturan di dalam roomnya. Ya, semoga bisa dihadapi oleh adik-adik sampai nanti selesai acara ya. Baik, yang pertama, siswa wajib menyalakan video saat proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, siswa wajib mute audio, ya kecuali saat berinteraksi dengan kakak pengajar atau misalkan kakak minta untuk mute audionya. Oke. Kemudian yang ketiga, apabila ada pertanyaan terkait materi, siswa dapat langsung mengetik pertanyaan via chat box Zoom-nya. Ya, jadi langsung ketik aja tuh, bebas ya. Terus juga ini nggak harus pertanyaan ya, silakan misalkan ramaikan dengan emoticon gitu kan, atau mungkin kalimat-kalimat yang positif, misalkan Kak suaranya nggak kedengeran, gedein lagi dong, misalnya gitu kan, atau misalkan izin Kak mau ke toilet, misalnya gitu kalau yang lagi Zoom. Jadi istilahnya langsung aja izinnya lewat chat aja ya. Kemudian yang keempat, dilarang berbuat gaduh dan wajib menjaga ketertiban acara. Ya, artinya nanti dipastikan kalau memang lagi proses unmute, jadi unmute audionya ya, gitu ya. Kemudian kita punya rencana kegiatan belajar mengajar nih adik-adik ya. Jadi nanti selama kurang lebih 75 menit, ya waktunya pas ya 75 menit. Jadi nanti kita akan ada 2 sesi ya. Pertama, sesi yang pertama yaitu pengenalan profesi di Kemenq. Ini nanti kakak-kakak yang bertiga ini ya, ini namanya sama IKA semua, jadi kakak sebut 3A gitu ya. Kemudian yang kedua ada nilai-nilai Kementerian Keuangan, akan kakak sendiri yang bawakan. Kemudian nanti ada mini games, kakak juga yang akan memandu. Kemudian nanti di sesi kedua, setelah istirahat 5 menit, kita ada materi dari Kak Arya dan Kak Arneta terkait pemulihan ekonomi nasional dan APBN. Nanti setelah itu kita ada mini games lagi, yang dipandu oleh Kak Arneta, kemudian nanti sebelum penutupan kita ada tanya jawab atau diskusi yang dipandu oleh saya. Nanti jangan lupa sebelum kita balik ke room utama untuk penutupan, kita ada foto bersama dulu dan mungkin adik-adik bisa menyampaikan pesan-kesannya nih, gitu loh, selama mengikuti kegiatan belajar mengajar ini, gitu ya. Oke, cukup jelas ya materinya mungkin. Saya langsung aja deh ke materi yang pertama ya. Oke. Mengenal satu sama lain, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf, gitu ya. Baik, pengenalan Kementerian Keuangan, ini adik-adik tadi sudah disampaikan panjang lebar tuh sama Kak Arneta, sama
Pak Isa juga ya, Dirjen Anggaran tadi ya, Kementerian Keuangan ini tugasnya apa aja sih? Sebenarnya pasti terkait uang ya, namanya aja keuangan gitu ya. Gitu. Jadi akan Kakak sampaikan dulu. Nah, jadi di negara kita ini, Dek, sistemnya kan itu presiden ya. Ada presiden ya, kemudian presiden itu dalam bekerja nggak mungkin tuh bisa kerja sendirian, Dek. Ya, pasti membutuhkan pembantu ya. Karena tugasnya sebagai presiden itu cukup banyak dan banyak sektor yang harus dibenahi, baik dari pendidikan, kemudian keuangan juga, kemudian ada sektor-sektor lainnya. Nah, itu presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri. Nah, jumlah menterinya itu ada 34 yang termasuk di dalam Kabinet Indonesia Maju. Kemudian, nah ini nih, jadi salah satu dari kementerian itu ada namanya Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan ini dipimpin oleh Menteri Keuangan, namanya pasti udah nggak asing lagi ya, Bu Sri Mulyani Indrawati. Ya, kemudian ada wakil menterinya nih, namanya Pak Suhasil Nazara. Ini foto orangnya nih. Kalau yang kiri mungkin udah sering dilihat di TV kali ya, tapi yang kanan ini mungkin, oh baru tahu nih saya ternyata menteri itu punya wakil ya, mungkin gitu ya adik-adik ya. Atau mungkin baru ngelihat wajahnya sekarang nih Pak Suhasil. Ya, seperti itu. Kemudian, apa aja sih tugas Kementerian Keuangan, Dek? Sebenarnya itu ya, intinya itu membantu Presiden menjalankan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Nah, lokasinya itu ada di kantor pusat di Jakarta Pusat ya, di Gedung Juanda 1. Itu kantor pusat Kementerian Keuangan. Tapi instansinya, unit eselon 1-nya itu tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, Dek. Nah, beberapa ada yang berpusat di Jakarta, ada juga yang memiliki unit-unit vertikal di daerah. Oke. Nah, kalau ngomongin Kementerian Keuangan itu nggak jauh-jauh sih sebenarnya. Intinya Kementerian Keuangan itu mengatur urusan keuangan negara. Mikirin ya, dari mana negara mendapatkan uang. Ya, kemudian untuk apa sih uang itu digunakan oleh negara, dibelanjakan untuk apa saja sih? Itu sih sebenarnya dua fungsi dari Kementerian Keuangan, memperoleh uang dan membelanjakan uangnya, gitu ya. Nah, kalau dianalogikan di kelas misalkan ada namanya bendahara kelas ya. Nah, bendahara kelas itu tugasnya apa sih? Ngumpulin iuran misalkan. Nanti setelah terkumpul iurannya diapakan? Dibelanjakan untuk kepentingan kelas, misalkan membeli peralatan pembersihan misalkan, atau mungkin mengadakan acara, atau misalnya juga kalau anak-anak SMA ya bikin kaos, bikin jaket untuk satu kelas gitu kan. Nah, itu fungsi kebendaharaan penting di situ. Nah, sama juga di Kementerian Keuangan juga, tapi bendaharanya bukan level sekolah atau kelas ya adik-adik, bendaharanya level satu negara gitu ya. Oke, dari mana negara mendapatkan uang? Ada dari pajak, dari PNBP dan hibah. Ini nanti lebih detailnya disampaikan sama Kak Arneta ya, terkait materi APBN. Kemudian untuk belanjanya saja, untuk belanjanya ini digunakan untuk banyak hal. Ada pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ini juga nanti akan lebih rinci disampaikan Kak Arneta. Ini juga kalau negara kurang atau untuk belanjanya atau defisit, ada sumber pembiayaan lainnya. Contohnya surat utang, atau sukuk, atau pinjaman luar negeri. Itu ya. Ini singkat aja sih Kakak jelasin ya, karena nanti akan lebih detail di Kak Arneta. Nah, ini susunan organisasi Kementerian Keuangan adik-adik. Ya. Tadi yang sudah saya sebutkan ada Menteri Keuangan, kemudian ada wakil. Nah, unit eselon tadi deh itu ada di bawahnya ya, jumlahnya ada banyak, berapa nih? Ada 9 ya, 9 unit eselon ditambah dengan beberapa badan ya. Oke, jadi ada Direktorat Jenderal Anggaran, kemudian Direktorat Jenderal Penerimaan Keuangan, ada Direktorat Jenderal Pajak, dan seterusnya. Nah, kok banyak Kak? Ya iyalah banyak, karena urusan keuangan itu juga kan banyak hal ya. Dan ini kan juga terkait dengan sumber-sumber keuangan yang tadi. Ada yang dari pajak, ada yang dari non-pajak. Kemudian membelanjakannya juga kita butuh sumber daya juga, SDM yang mumpuni juga untuk mengaturnya. Gitu. Contohnya di perbendaharaan. Nanti akan dijelasin lebih lanjut oleh Kak Arneta ya.
Itu saja mungkin untuk paparannya. Sekarang kakak mau ngomongin soal profesi kakak nih, ya. Kalau tadi kan mungkin lebih ke teoritis ya. Nah, ini kita lebih lihat realnya aja nih, gitu kan. Di sini ada kakak pengajar, saya Andita dari Direktorat Jenderal Pajak, ya. Tugasnya tentu saja menghimpun keuangan negara. Ada juga Kak Arya juga yang sama di JP dan Kak Arneta. Kita sapa dulu dong. Kak Arya, halo Kak. Halo Kak. Iya, Kak Arya bisa perkenalkan dirinya dan dari instansi mana, kemudian penempatannya di mana, Kak? Ya, baik Kak. Izin Kak, saya dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di bagian keuangan. Di sini saya ini sebagai tim supporting terpenting, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi di mana kalau Kak Andita ini nanti dijelaskan ya pekerjaannya apa, di sini saya membantu dari belakang, seperti itu, supporting. Jadi sebagaimana kita kalau misalnya kita berangkat sekolah, lalu ibu kita membawakan bekal. Nah, seperti itulah ibu kita mensupport kita biar kita tidak kelaparan pas di kelas, gitu Kak. Oke Kak, saya kembalikan ke Kak Andita untuk menjelaskan dirinya sendiri sebagai apa di Direktorat Jenderal Pajak. Iya, jadi kalau Kak Arya itu di kantor pusat ya, Dek ya, berarti kerjanya di Jakarta, gitu. Jadi kalau kakak itu kerjanya bukan di Jakarta, Dek. Nah, karena Kak Arya tadi sifatnya supporting dan membantu tim tugas di pusat, kakak ini kerjanya di instansi yang di daerah. Ya, kakak itu kerja di Mataram. Ya. Tahu nggak Mataram di mana? Tahu? Yang tahu jawab di chat dong, Mataram di mana? Provinsi apa kota Mataram, adik-adik? Provinsi aja nggak apa-apa. Provinsinya aja, ayo, tahu nggak? Atau enggak, ini pulau paling terkenal juga loh. Oke, Nah, Fadila. betul. Oh, ada yang jawab tuh Kak di kolom chatnya. Benar. Provinsi NTB. Tahu nama pulaunya nggak yang terkenal di situ? Oke. Udah nggak jadi MC nih Kak, masuk sini udah masuk jadi pengajar nih. Iya, Kak, disimpan-simpan aja suaranya ya, tadi udah panjang lebar. Siap, ini udah pengen minum sebenarnya. Ya, boleh sih. Ayo Nanti untuk adik-adik mungkin ada snack-snacknya, boleh sekalian sambil dicocol-cocol kalau ada snack di situ. Iya. Kalau di kelas nggak boleh makan, Kak. Oh iya, benar juga ya. Iya. Benar, saya lupa. Iya, mungkin yang di Zoom-nya ya, yang di Zoom kan pasti di asrama atau ya di asrama ya kalian ya, atau di rumah mungkin ya. Jadi bisa sambil makan snack gitu ya, sambil minum-minum gitu, nggak apa-apa. Oke, Kak Arneta nih, kita mau kenalan dulu nih. Kak Arneta ini instansinya apa, kemudian penempatannya di mana, Kak? Boleh kapan juga penempatannya, boleh tuh. Oke, saya mulai dari mana nih ya, sebenarnya kalau pengenalan. Jadi adik-adik saya juga sama dengan kakak-kakak di sini, Kak Andita dan juga Kak Arya, kami alumni dari PKN STAN. Tapi kalau kakak-kakak Kak Andita, Kak Arya ini kan penempatannya di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi seperti yang tadi sempat dijelaskan Kak Andita di depan, bahwa Kementerian Keuangan itu memiliki beberapa unit eselon 1. Kalau mungkin kebanyakan ya, kalau saya nih nanya adik-adik secara random gitu ya di jalan, tahu nggak sih Kementerian Keuangan? Oh, pajak gitu. Emang taunya cuma pajak doang gitu kan. Terus kayak, wah saya ini siapa gitu, karena saya bukan dari unit eselon 1 DJP atau Direktorat Jenderal Pajak gitu kan. Terus jadi memang banyak unit eselon 1 dari Kementerian Keuangan seperti yang tadi disebutkan ke Andita. Ada Direktorat Jenderal Pajak, dari Bea Cukai juga. Nah, ada juga perbendaharaan. Nah, kebetulan saya kerja di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, masing-masing direktorat ini memiliki beberapa kantor vertikal ya, Kak ya. Ada yang memiliki, ada yang enggak. Jadi intinya kalau kantor vertikal itu unit-unit di bawah unit eselon 1 itu, tapi memang dia tersebar di beberapa daerah gitu. Nah, kalau bertanya nih penempatan di mana, kira-kira ada yang mau menebak dulu nggak, Kakak di mana nih? Muka-mukanya muka mana, terus penempatannya di mana? Mungkin mau nebak gitu kali. Sambil chit-chat aja, kita santai aja adik-adik. Materinya nggak susah. Gimana? Yang di kelas mungkin ada yang mau menebak ini Kak Arneta ini penempatannya di mana? Ya.
Boleh sekalian di-mute yang di kelas kalau Ya, kalau dekat yang di kelas mau jawab di unmute dulu ya, tapi kita yang nggak dengar. dulu ya. Iya, di-unmute dulu. Yang kelas 11 IPS mungkin tahu Karneta penempatan di mana? Jangan jawab Kementerian Keuangan ya, kan udah tahu ya. Yang lain Ya, ya. maksudnya daerahnya. Oke, nggak tahu. Kasih clue, Kak. Kasih clue, Oke, kasih clue. clue-nya Oh, di Kalimantan. ada yang jawab nih. Sumatera, ada Sumatera Kalimantan. lagi Oh, nih. muka-muka Sumatera ya? Muka-muka Oke, Batak apa gimana nih baru saya mau ini? jawab malah udah ini ya, udah salah ternyata ya. Oke, nggak apa-apa nih. Nih ya. Nggak apa-apa. Gimana? Dicoba lagi. Clue Clue-nya pertama. Kalimantan. Kira-kira Kalimantan sebelah mana nih? Ada 5 Ada provinsi barat, di Kalimantan, timur, ayo. utara, selatan, tengah. Kira-kira Kalimantan mana? Kalimantan Selatan Kalsel. salah. Terus ada yang nyebut Pontianak tadi, betul apa salah tuh, Kak? Oh, salah. Salah juga. Oke. Tolong di spoiler aja, Kak. Oke, di-spill aja deh ya, kelamaan. Penempatan kakak di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara di sebelah mana tuh, Kak? Jadi paling ujung utara Kalimantan. Nah, pasnya di mana? Di Pulau Nunukan. Mungkin kayak asing ya, Nunukan apaan? Dulu saya juga waktu SK tuh lihat Nunukan apa, sempat dilucu-lucukan sama adik sepupu saya gitu. Apa Kak gitu? Nunukan gitu. Jadi saya juga sebenarnya nggak tahu sih ya, cuman ya itu dia konsekuensi dan juga resiko pekerjaan yang kita harus siap ditempatkan di mana saja. Nah, kalau kerjanya di kantor apa, Kak? Jadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini kan unit eselon 1. Di bawahnya kita bilang instansi vertikal gitu kan. Unit instansi vertikalnya unit eselon 2-nya DJPB atau Perben tadi itu disebut Kanwil DJPB atau kantor wilayah yang tersebar di 34 provinsi. Nah, di bawahnya ada unit eselon 3 lagi nih adik-adik. Disebutnya KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Nah, untuk pengenalan secara singkat KPPN itu kerjanya ngapain sih, Kak? Gitu. Kalau selama ini kan adik-adik mungkin taunya KPP nih, orang pajak gitu. Nah, kalau Kakak sendiri di KPPN intinya mungkin clue-nya ini kali ya, mencairkan dana APBN gitu untuk kantor-kantor vertikal di daerah, untuk kantor vertikalnya Kementerian Negara dan juga lembaga yang ada di daerah, itu untuk semua pengeluaran APBN-nya gitu. Jadi nanti apa sih, sebenarnya duitnya kita pegang nggak sih kalau misalkan ada yang gitu? Sebenarnya enggak, duitnya ada di bank, cuman kita di bagian verifikasinya aja gitu adik-adik. Jadi misalkan adik-adik ada yang punya orang tuanya PNS gitu ya, PNS Kementerian Kesehatan katakanlah. Nah, di kantornya Bapak Ibunya adik-adik ini nanti mengajukan gajinya itu ke KPPN. Nanti diverifikasi oleh KPPN, terus nanti di proses permintaan pembayarannya kita mintakan pembayarannya ke bank, gitu kan. Jadi nanti uangnya ini uang siapa ya? Uangnya APBN tadi, uangnya negara gitu, nanti baru dibayarkan tuh gajinya orang tuanya yang PNS melalui bank dan verifikasinya tuh lewat KPPN. Itu kali Kak ya, cukup singkat tapi panjang, tapi ya semoga mudah dipahami deh untuk adik-adik. Oke, jadi kakak coba intisarikan ya bahwa kerjanya Karneta ini di bagian perbendaharaan negara ya, betul Kak ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah tugas sebaliknya dari Kementerian Keuangan. Kalau tadi Kak Anita dengan Kak Arja itu tugasnya mengumpulkan penerimaan negara. Nah, Kak Arneta ini di KPPN tugasnya untuk membelanjakan. Nah, tadi dicontohkan adalah membelanjakan untuk gaji pegawai negeri ya Kak ya, atau ASN juga ya Kak ya. Gitu. Jadi itu tadi sesuai dengan fungsi Kementerian Keuangan, ada yang untuk penerimaan dan ada untuk pengeluaran, salah satunya untuk belanja gaji ya Kak ya, gaji dan tunjangan gitu. Oke, Kak Arneta juga dari PKN STAN Kak ya, atau gimana? Iya betul Kak, dari PKN STAN. Oke, pendidikannya D1 atau D3? Pendidikannya diploma 1 Kak, jadi kemarin pendidikan hanya 2 semester atau setahun doang. Habis itu kita ada magangnya kurang lebih setahun, habis itu langsung deh tuh SK penempatan ke sini. Mungkin kalau tadi adik-adik ada yang nebak muka-muka Sumatera kali ya, enggak, adik-adik saya lahir di Jakarta, cuman aslinya orang Jawa, terus penempatan pertama ya di ujung Kalimantan Utara ini, perbatasan antara Indonesia dan juga Malaysia.
Iya, dari Kak Arneta, terima kasih Kak. Ya, semoga ada gambaran ya adik-adik ya, bahwa ini profesi kami di Kementerian Keuangan salah satunya. Sebenarnya masih ada lagi sih yang lain ya, ada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ya, itu yang adik-adik mungkin sering lihat patroli di laut, pakai seragam warna biru gelap ya, tampaknya gagah gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang dari kekayaan negara juga, ada yang dari BPPK, ada yang dari BJA tadi, Pak Isa tadi. Pak Isa itu adalah Dirjen di anggaran juga. Itu ya adik-adik. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lewat chat? Nggak ada nih, masih belum ada ya pertanyaannya. Kalau belum ada pertanyaan, kakak lanjut aja ya. Ini kakak mau menyampaikan satu materi, setelah itu kita ada ice breaking ya. Oke, coba dulu deh. Oke, sudah kelihatan belum ya? Sudah, Kak. Oke, Kak Arya, Kak Arneta, saya mohon izin untuk menyampaikan materi. Nilai-nilai Kementerian Keuangan ini ya, sebenarnya setelah adik-adik tadi mengetahui tugasnya ya, secara singkat tugas kakak-kakak ya, di Kemenku itu apa. Nah, kita juga punya nilai-nilai nih deh, ya, atau bahasa Inggrisnya value gitu ya. Ya, jadi value di Kementerian Keuangan. Nah, pertanyaannya, kalau nyebut nilai-nilai Kementerian Keuangan, apa sih itu nilai gitu ya? Apa itu nilai-nilai gitu ya? Nah, mengapa seseorang tertarik memiliki uang ya? Apakah karena bahan, ataukah karena desain gambarnya, ya kan? Meskipun uang itu sudah dirobek atau kalau dirobek sih udah nggak bernilai ya, bisa ditempel lagi. Misalkan diremas, diinjak-injak, tapi orang masih merasa itu berharga. Kenapa ya kira-kira ya? Nah, jawabannya itu karena uang memiliki nilai, ya. Karena ada nilainya, bisa macam-macam ya, mulai dari yang warna merah, yang paling gede ya, merah 100.000, kemudian ada yang sampai yang uang logam ya 500. Itu semua punya nilai dan nilainya berbeda-beda, ya. Kenapa kita penting harus punya nilai-nilai ini, Dek? Sama sih adik-adik juga kan di sekolah, kalau ujian masih dapat nilai dong ya, gitu kan. Nah, berarti nilai ini nanti yang akan menentukan adik-adik naik kelas, yang menentukan juga adik-adik lulus kan gitu ya. Jadi seperti itukah namanya nilai ya. Sama seperti itu juga kita di Kementerian Keuangan ya, menetapkan nilai-nilai itu tujuannya apa sih? Pertama, agar pribadi-pribadi pegawai di Kementerian Keuangan itu menjadi bernilai dan menghasilkan kinerja-kinerja yang juga bernilai. Itu ya adik-adik ya. Oke, apa saja nilai-nilai di Kementerian Keuangan? Nah, nggak banyak sih. Ada 5 nilai-nilai Kementerian Keuangan ya. Yang pertama yaitu nilai integritas ya. Yang dijabarkan berarti bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya. Kemudian menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela ya. Integritas sendiri itu kita berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Ya. Mungkin ada yang mikir integritas ya berarti soal ini ya terkait kejujuran ya. Betul sekali adik-adik ya. Jadi kejujuran ya sangat diutamakan kita sebagai manusia nih pada umumnya itu untuk berlaku jujur ya. Jadi berlaku jujur, kemudian kita bersikap dengan tulus, kita juga orangnya dapat dipercaya. Itu adalah value yang utama dan ini ditempatkan di nomor pertama karena paling penting nih deh, gitu ya. Kemudian yang kedua ada nilai profesionalisme ya, yang artinya bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Nah, kalau kita jabarkan nih arti profesional itu apa sih? Ya, yang pertama mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas ya. Berarti punya skill, punya knowledge juga gitu ya. Nah, yang kedua itu bekerja dengan hati ya, bekerja dengan sepenuh hati, tidak terpaksa atau tidak merasa terbebani gitu ya. Jadi kalau kita kerja dengan hati berarti ikhlas ya gitu ya. Jadi ikhlas ini untuk kemajuan negara kita. Nah, adik-adik tahu nggak? Sebagai murid, adik-adik juga bisa nunjukin sikap profesional itu, contohnya nih ya, dengan datang tepat waktu ke sekolah. Ya, kalau memang dijadwalkan sekolah boleh pukul 7, datangnya juga kalau bisa sebelum pukul 7 gitu ya, jadi tidak telat. Sama juga kalau misalkan dikasih tugas nih, kerjanya juga tepat waktu, artinya kalau dikasih tugas PR, misalkan besok harus mengumpulkan
bisa dilaksanakan dengan baik. Itu ya adik-adik ya, contoh profesionalisme. Yang ketiga ada sinergi, ya, artinya membangun dan memastikan hubungan kerjasama. Nah, kuncinya sebenarnya kerjasama, Dek. Gimana kita bisa bekerja sama antar, kalau di kami antar pegawai, kalau adik-adik antar siswa. Kalau misalkan ada diskusi ya, bukan kerjasama pas ujian ya, bukan kerjasamanya pas lagi UAS atau UN gitu kan, atau mungkin ulangan di kelas gitu ya. Jadi kerjasamalah pada tempatnya gitu ya. Jadi kerjasama ini tujuannya menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Mengapa? Karena ada pepatah juga nih ya, ada pepatah ya. Kalau kamu berjalan sendiri, kamu akan cepat ya. Tapi kalau kamu berjalan rame-rame, kamu akan bisa mencapai sesuatu yang jauh, ya, mencapai tempat yang jauh. Ya, artinya kalau kita rame-rame, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih ya dibanding kita mengerjakan sesuatu itu sendiri. Dengan kita kerjasama, hasilnya akan lebih maksimal gitu ya, Dek ya. Kemudian ya ini nilainya, inti nilainya menemukan dan melaksanakan solusi terbaik dengan bekerja sama, kemudian memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati. Tentunya saat kita kerjasama itu kita harus husnuzon ya, harus husnuzon bahwa teman kita juga punya tujuan yang sama, ingin hasilnya juga sama-sama baik gitu ya. Kemudian nilai keempat itu pelayanan, adik-adik ya, memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan. Nah, jadi kalau di kami tugasnya itu di kantor pelayanan, Dek, ya. Di unit salah satunya tadi KARNEPA, KPPN itu artinya kantor pelayanan, KPPN-nya apa Kak ya? Lupa saya. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kak. Oke, jadi blank deh. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ya. Kalau Kakak itu kerjanya di KPP, Kantor Pelayanan Pajak ya. Mungkin adik-adik familiar, di Batam pun ada KPP, Dek. Ya, di Kota Batam ada KPP, ada 3 KPP, KPPN-nya juga ada. Jadi kalau adik lihat kantornya, ya kami-kami inilah orang-orang yang bekerja di situ ya. Nah, nilai pelayanan ini ya, tujuan perilaku utamanya melayani dengan berorientasi pada kepuasan maupun kepentingan. Kemudian yang kedua, bersikap proaktif dan cepat tanggap. Artinya kita melayani nih dengan baik ya. Yang terakhir itu ada kesempurnaan. Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang ya. Jadi setelah semua kita laksanakan, tentunya kita tidak berpuas diri ya. Pasti kita akan berusaha supaya hasil itu jadi lebih maksimal lagi, lebih baik lagi gitu ya. Dan intinya adalah selain melakukan perbaikan, kita juga mengembangkan inovasi ya. Artinya ide-ide itu tidak selalu, misalkan nih sekarang contohnya nih kesempurnaan itu apa? Kita ada fasilitas seperti Zoom ya. Kalau dulu orang mungkin berpikirnya mana mungkin kita bisa berinteraksi jarak jauh seperti ini tetap muka ya kalau tidak ada namanya inovasi ya. Jadi ya mungkin dulu ya mungkin masih lewat telepon, mungkin masih lewat SMS, tapi dengan adanya inovasi sekarang sudah ada smartphone, ada aplikasi-aplikasi meeting online seperti ini kan gitu ya. Jadi belajar juga bisa jarak jauh. Inilah nilai-nilai kesempurnaan yang diterapkan oleh para perusahaan yang membangun aplikasi tersebut ya. Kita juga bisa seperti itu ya. Kita semua punya ide dan punya inovasi, tinggal kita mau atau tidak melakukannya gitu ya. Oke adik-adik, itu mungkin 5 nilai ya tadi yang udah Kakak sampaikan. Oke. Kita review lagi ya. Mungkin ada yang bisa menyebutkan 5 nilai tadi? Ayo. Adik-adik yang di kelas IPS. Saya, Kak, saya mau, boleh nggak, Kak? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Khusus adik-adik ya. Aduh, saya masih kecil nih, Kak, berasa masih mau sekolah lagi. Iya, karena itu umurnya nggak gitu jauh ya dengan adik-adik SMA ya. Oke. Ayo silakan adik-adik, 1 aja gitu kali ya, atau 3 aja gitu, Pak. Saya. Boleh. Atau salah satu aja deh, salah satu aja boleh. Yang dilihat Boleh. apa tadi? 1 nilai. Ada yang mau Tadi menyebutkan? udah ada deh Habib yang mulai pembicaraan. Silakan coba dari IPS 11 IPS. Oke. Untuk nilai-nilai pengetahuan keuangan. Iya, betul. Jadi ada 5, yang pertama integritas, yang kedua profesionalisme, yang ketiga sinergi, yang keempat pelayanan, dan terakhir kesempurnaan.
Betul Kak? Ada 5? Betul, kita kasih applause Oke. dulu semuanya. Betul, tepuk tangan untuk adik Habib. Ini kayaknya ada contekannya nih, ngeliat-ngeliat ke bawah atau gimana nih? Eh, Atau nyatet ya, jadi merhatiin tadi kakaknya paparannya. bener-bener nyatet sepertinya ini nih. Anak rajin Iya. sepertinya. Iya, jadi betul tadi ya Ade ya. Nanti bisa di highlight Kak tadi siapa yang menjawab ya. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana nilai-nilai Kementerian Keuangan di sekolah nih, Dek? Ya, adik-adik juga bisa menjalankan itu di sekolah. Contohnya misalnya integritas ya, nggak mencontek. Kemudian yang kedua berani jujur. Nah, kemudian ada nilai profesionalisme, contohnya rajin belajar. Kemudian bertanggung jawab nih, misalkan dikasih tugas jadwal piket ya, jadwal piket itu nggak lantas, oh enggak males gitu kan. Padahal semua juga sudah sepakat bahwa masing-masing punya tugas hari itu siapa gitu ya. Jadi tanggung jawab dengan tugasnya. Kemudian sinergi itu contohnya ya tadi kerjasama, kemudian diskusi ya. Misalkan ada tugas kelompok ya, itu semua mengerjakan, artinya kalian bersinergi. Kemudian ada contohnya pelayanan nih, pelayanan gimana adik-adik itu yang ramah ya, baik ke guru, baik ke mungkin petugas kebersihan di sekolah, mungkin ke teman-teman juga, itu pokoknya ke semua orang ramah ya, seperti itu. Kemudian juga suka menolong, itu juga bagian dari pelayanan kita sesama manusia ya, artinya kita juga melayani orang lain yang lebih tua, kita hormati, yang lebih muda kita sayangi, seperti itu. Yang terakhir ada kesempurnaan ya, ide baru, melaksanakan ide-ide baru dan memastikan bahwa hasil terbaik itu bisa dilaksanakan ya, selalu berusaha maksimal, tidak berpuas diri, seperti itu. Oke, terakhir dari kakak, akan kakak putarkan video ya, mungkin nanti kakak akan minta tanggapan dari adik-adik ini. Sebenarnya di sini ada makna nilai-nilai Kementerian Keuangan apa saja sih gitu dari video ini, ya kakak putarkan. Oke, everyone doing their job ya. Jadi nggak ada yang mengusik kerjaan satu sama lain. Oke, itu dia. Jadi itu balapan F1 ya. Adik-adik bisa lihat tadi itu ada petugas-petugas di pit stopnya, itu semua ngerjakan bagiannya sehingga mobil itu bisa dengan cepat mengganti ban. Nah, kira-kira di situ ada nilai apa nih, Dek, yang bisa diwujudkan dari video tadi? Ada yang tahu? Nilai kerjasama, Kak. Nilai sinergi. Kerjasama. Oke. Kemudian ada lagi? Profesionalisme dan sinergi, Kak. Baik, itu ya. Dua itu. Tadi kerjasama masuk sinergi ya. Oke. Jadi ada nilai profesionalisme juga, mereka ngerjakan dengan tepat, presisi, mereka juga dengan sungguh-sungguh, dan ada nilai sinerginya juga ya, kerjasama. Oke. Mungkin itu dari kakak ya. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Mungkin selanjutnya ini kita ice breaking Kak ya. Iya Kak, ice breaking kayaknya udah mulai pegel semua tuh. Kelihatan mukanya suntuk-suntuk. Mau dengerin nilai tadi yang dari kelas 10 MIPA, yel-yelnya tadi. Jargonnya dari kelas 10 MIPA tadi. Oke, 10 MIPA bisa ini enggak? Jargon lagi enggak? Dari 10 MIPA nih.
Ayo. Oke, keren. Semangat sekali. Tepuk tangan dulu dong ya. Oke. Tadi yang belum 11 MIPA 3 ya. 11 MIPA 3. Iya, 11 MIPA belum nih. 11 Coba MIPA mana 3. suaranya? Suaranya nggak kedengaran nih 11 MIPA 3 nih. Ayo dong adik-adik di unmute dulu. Atau mau kita adain battle nih? Ayo mau denger dong jargon kita lagi aja kali Kak. Biar ini. Oke, biar semangat ya. Jargon dari Kementerian Keuangan Mengajar ya. Kita mulai. Kementerian di-unmute Keuangan. Gimana? Di unmute dulu untuk adik-adiknya. Oke, unmute dulu. Oh ya. Oke, kita jargon dulu ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Kementerian Keuangan Mengajar 6. Dari kami. Untuk negeri. Oke, tapi lemes ya, kayak aduh, belum sarapan ya. Suaranya lemes banget. Oke, Masih ke mute. Oke. sorry. Oke, kita main games ya, adik-adik. Kakak minta perwakilan masing-masing 1 orang dari tiap kelas. Ya, kakak nggak akan kasih tahu gamesnya apa. Kakak minta yang mau nih, yang mau dan bersedia untuk mengikuti games. 1 orang wakil-wakil dari tiap kelasnya. 10 MIPA 3 siapa, 11 MIPA 3 siapa, 11 IPS siapa, ayo. Yang 11 IPS mungkin ada yang mau mengajukan diri, silakan raise hand. Ini gamesnya gampang banget. Atau enggak dari 10? Oke. Nah, 10 belum nih. Rian, Baru 11 IPS Rian. sudah raise hand. Oke, Rian. 2 Oke, lagi. Kok nggak jadi? Kok nggak jadi? Ada teman-temannya bisa ngebantu. Oke, untuk Oke. yang di kelas silakan siapa yang Oke. Tadi Rian ya. Oke, MIPA 3 udah. Oke. Rian, kemudian yang dari MIPA 3 10 MIPA 3 ada? Di unmute dulu. 10 MIPA 3, 11 MIPA 3. Sebelas MIPA juga ada Gunadi dan Nabil. Terus 11 kelas 10 ada kelasnya dari depan layar juga kita. Oke. Yang kelas 11 IPS-nya udah ada Dek Rian. Untuk yang lainnya saya akan lower hand dulu ya. Oke, lower hand dulu. Oke. Dah dipersilakan oleh Kak Andita, yuk. Oke, ada 3 peserta. Mau tahu dulu nih, yang dari 10 MIPA 3 ini bisa ngomong nggak ke kita? Maksudnya kenalan dulu deh, namanya siapa? Bisa. 10 MIPA 3. 10 MIPA 3. Bisa, Kak. Bisa. Itu De Arya. Arya yang mana nih? Kok sama ya? Dewantara. Oke. Kembar Oke, kita. Oke, siapa namanya Dek yang dari kelas 10? Arya Oke, Dewantara. ya. Oke, semoga rezekinya juga sama ya, bisa masuk Kementerian Amin. Keuangan ya. Oke, Dek Arya. Dek Arya biar relax duduk aja Dek, nggak usah berdiri gitu, atau nggak kelihatan ya? Ini emang Zoom untuk kelas, Kak. Jadi rame gitu. Oh iya, maksudnya posisinya berdiri ya Dek Arya ya. Iya. Nggak apa. Yang dari kelas IPS, Rian tadi ya? Dek Rian tadi. Iya, Kak. Rian ya, oke, di pen dulu. Yang ini juga di pen dulu. Oke, yang dari kelas 11 MIPA 3 sudah ada? Sebelas MIPA. Ya, Kak. Oke. Di kelas Ya ya? kenalan dulu. Atau lewat Zoom? Kenapa, Kak? Oh, lewat Zoom. Dek Gunadi Oh, iya. dan Nabil ya?
Gunadi dan Nabil ya? Iya Kak. Lewat Zoom ya? Oke. Oke, kita pin dulu mana tadi namanya. Oke, Gunadi dan Nabil. Oke, kita punya 3 peserta nih. Teman-teman yang lain yang nggak ikut, adik-adiknya yang nggak ikut, bisa memberi semangat ya untuk perwakilan kelasnya ya. Oke, di sini kita punya Rian dari kelas 11 IPS, kita punya Arya dari kelas 10 MIPA, dan ada Gunadi dan Nabil. Ini berdua ya mainnya ya, Gunadi dan Nabil. Atau satu aja deh, siapa yang ditunjuk, Gunadi atau Nabil yang mewakili? Oh, saya aja Kak. Nah, namanya Nabil ya? Atau Silakan nama saya Muhammad Gunadi dari kelas 11 Oke. MIPA 3. Oke, Gunadi ya. Berarti oke, siap 3 peserta. Kita akan mulai gamesnya. Oke, ini gampang banget ya, adik-adik ya. Oke. Nama gamesnya adalah babak foto ya. Babak foto. Oke. Jadi nanti kakak akan menyampaikan ya, ini akan ada slide foto public figure yang sosoknya disembunyikan. Nah, adik-adik itu tugasnya menebak dengan clue yang sudah diberikan. Nanti ada yang nunjuk siapa yang paling cepat ya kak ya. Kak Arneta mungkin ya, karena Kak Arya ngitung yang jumlah benarnya nanti ya. Kak Arneta bisa ngecek ya, siapa yang menjawab duluan nanti dikasih kesempatan duluan ya. Oke. Iya Kak, siap. Oke, kita mulai ya. Ada 7 soal, nanti yang paling banyak menebak itu yang menang ya. Oke. Yang pertama, clue-nya seorang bapak yang memiliki 3 orang anak. Pak Jokowi. Oke, Oh, yang jawab dari 10 MIPA 3 nih. 1043 Arya ya? Ya, Oke, ada ya. benar-benar nggak? Betul sekali. Oke, benar sekali. Padahal baru dilihatin mejanya doang ya, kayak bisa langsung nebak. Oke. Keren banget. Ini pakai cheater ya, Dek Arya ya. Keren banget, udah tahu ya. Padahal mejanya doang. Dari Arya dapat poin 1 ya. Oke, next. Silakan Rian dan kecepatan ya, langsung jawab ya. Berarti ini on cam di-unmute dulu audionya, jangan lupa. Oke, pertanyaan kedua. Salah satu alumni terbaik ilmu ekonomi Universitas Ibu Sri Indonesia. Mulyani. Ibu Sri Mulyani. Oh, Oke. Rian dari... Rian yang menjawab dari Iya, 11 Rian, IPS. betul. Oke, jawabannya apa? Bu Sri Betul sekali. Mulyani. Ya, Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu, kemudian pernah menjabat sebagai Direktur World Bank juga, Bu Sri Mulyani. Oke, sekarang sudah skor 1 sama, tinggal Gunadi yang belum menjawab. Kita coba di pertanyaan berikutnya. Nah ini nih. Kasih yang susah kak. Hah? Kasih yang susah. Iya, ini yang susah nih. Ini bukan tokoh publik yang kita udah tunjukin Tulus. fotonya. Tulus Kak, tulus. Oke. Siapa? Tulus. Oke, Gimana, penyanyi Indonesia Kanita? kelahiran Bukit Tinggi Sumbar. Yang jawab tadi siapa? Rian ya? Rian Kak. Rian. Oke. Iya. Pernah kolaborasi dengan Glenn Fredly dan Yofi. Album terakhir berjudul Chrome. Oke, Tulus jawabannya. Oke, Rian poin 2 ya. Arya 1, kemudian Gunadi belum. Ayo Gunadi ya. Pertanyaan nomor 3. Alumni UI. Oke, ini agak susah nih. Pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Wasil Nazara. Wakil Menkyu. Siapa? Bapak Suhasil Nazara. Suhasil Nazara. Tadi yang menjawab adik Rian ya, Kak ya? Rian lagi. Betul. Rian lagi. Oke, saatnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Betul ya, Pak Suhasil Nazara ya. Oke, Rian sudah unggul 3 poin. Yang lain ayo. Tinggal berapa soal lagi nih? Ayo nih, kelas 11 IPA nih, Gunadi. Kota yang kabel listriknya di bawah laut, di bawah tanah. Batam. Siapa? Batam. Arya. Oke, Arya, ya. Batam. Oke, betul Arya. Berarti itu 2 poin ya. Kejar mengejar dengan ini, Rian. Oke, koneksi menentukan prestasi. Oke. Oke. Jembatan Barelang. Jembatan Barelang. Wah, Barelang. Siapa? Jembatan Barelang Kak. Saya duluan. Rian dari 11 Rian IPS, lagi. jembatan. Oke. Iya, jembatan Barelang, betul. Rian 4, Arya 2. Ayo Gunadi nih, Gunadi dari tadi
Gimana nih kok nggak kejawab? Berarti tinggal satu soal lagi dan sudah pasti yang menang adalah Rian ya. Oke, nggak apa-apa. Makanan dengan isian abon pisang selalu ada di kedai Roti kopi. gedang. Siapa yang jawab? Gedang. Roti Yang roti pertama gedang. Oke, dari 10 MIPA 3 nih, Kak. Roti gandang. Oke, roti gendang. Ini makanan khasnya ya. Roti gendang. Betul. Roti menangnya Nah, adalah dari kelas 11 IPS, PS Dek ya, Rian. Oke, selamat ya Dek Rian ya. Nanti ada sesuatu akan kita berikan lewat sekolah ya. Terima kasih atas partisipasinya juga dengan Bu Nadi dan Arya. Oke, itu dari saya, Kak. Gimana ice breaking-nya? Seru nggak? Oke, ini karena waktunya juga terbatas, adik-adik, kita akan lanjutkan materi ya. Setelah ini ada Kak Arya yang akan menyampaikan materi tentang PEN. Mungkin Kak Arya udah bisa disiapkan, Kak, slide-nya, Kak. Kak Arya? Udah terlihat belum? Belum ya? Belum? Oke. Bisa dimulai, Kak, silakan. Oke. Kalau sekarang sudah terlihat apa belum? Iya, sudah, Sudah, Kak Kak, Arya. Tinggal Sudah di ya? F5 aja. Oke. Terima kasih kesempatannya untuk Kak Andita dan Kak Arneta. Sekarang kesempatan untuk memberikan ilmu, lebih tepatnya sharing ilmu aja ya, seperti itu. Di program PEN ini. Nah, tahu nggak sih apa itu PEN? Nah, tahun 2021 ini adalah tahun yang berat bagi bangsa ini. Nggak cuma bangsa ini ya, tapi buat seluruh negara di dunia. Karena pandemi COVID-19 masih melanda negara kita. Karena pandemi masih COVID, semua orang rata-rata kehilangan mata pencarian. Ruang gerak terbatas. Kegiatan tatap muka menjadi virtual seperti sekarang kita ini. Menjadi, mohon maaf, jadi jarak itu memisahkan, namun jarak memisahkan ini bukan menjadi alasan untuk kita tidak bertemu seperti itu. Yang berikutnya adalah banyak orang sakit dan tenaga kesehatan kewalahan. Selanjutnya adalah, apakah kesusahan itu akan kita alami sendirian? Ya, tentu saya tidak. Karena ada pemerintah sini hadir untuk memberikan PEN. Apa itu PEN? Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID terhadap perekonomian. Selain menangani krisis kesehatan, pemerintah juga menjalankan proses PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi. Dan dari mana aja tadi PEN berasal? Nah, PEN ini bisa berasal dari belanja negara, subsidi, atau penempatan dana untuk perbankan, pinjaman dari modal kerja, penyertaan modal negara pada BUMN, dan investasi pemerintah. Nah, pandemi COVID ini membuat kita harus beradaptasi ya, dari sekalian. Jadi, dulu yang biasanya kita sering tatap muka menjadi tidak tatap muka, suruh yang biasanya bekerja dengan cara work from office menjadi work from home, seperti itu. Dan Bu Sri Mulyani telah mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa dan perekonomian bukan dua hal yang terpisah, melainkan menjadikan satu. Kita tidak punya pilihan untuk memilih kesehatan atau perekonomian, tapi dulu sama-sama penting. Nah, bentuk bantuan yang diberikan adalah yang pertama adalah program bantuan keluarga harapan dan bantuan sembako. Yang kedua ada bantuan sosial tunai. Yang ketiga bantuan kuota internet. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini adik-adik semua udah dapat bantuan kuota internet belum? Sudah, Kak. Berapa giga? Rata-rata berapa giga dapatnya?
Kalau nggak salah pelajar SMA itu tuh derajat 15 giga ya per bulan ya. Iya, Kak. Iya, untuk pembelajaran gitu kan. Nah, untuk yang berikutnya adalah bantuan subsidi gaji bagi tenaga kerja. Dan yang kelima adalah kartu prakerja, subsidi listrik. Nah, yang berikutnya apa lagi nih? Nah, insentif diberikan pemerintah adalah di bidang kesehatan. Pertama, apresiasi kepada tenaga kerja melalui insentif tenaga kesehatan pusat. Nih, negara hadir nih di antara kita semua nih untuk menjamin kesehatan masyarakat melalui bantuan JKN, penghargaan maupun kesehatan agar ekonomi kembali pulih. Seperti sekarang ini kan kita sudah banyak masyarakat Indonesia yang lebih dari 50% ya sudah vaksin. Nah, di situlah pemerintah masuk, di mana pemerintah bisa menjamin bahwa kalau kita sudah vaksin, kita menjalankan prokes, maka ekonomian akan pulih kembali. Masih ada loh bantuan dari pemerintah. Nah, program prioritas itu program prioritas seperti pariwisata, padat karya, insentif daerah, dan mendorong dak fisik. Kalau nggak salah Batam itu menjadi salah satu kota yang itu ya, kota yang mendapatkan insentif di bidang pariwisata ya, agar tidak kalah dengan negara Singapura seperti itu ya. Berdampingan dengan Mandalika, Lombok, habis itu Bali, dan Pulau Samosir, dan Manado. Nah, berikutnya adalah dukungan untuk UMKM. Jadi di sini misalnya kita punya saudara atau teman atau keluarga, dia bergerak di bidang UMKM, pemerintah masuk gitu di dalamnya untuk mendorong agar UMKM tetap ada dan jangan sampai mati seperti itu. Makanya kredit bisa dimurahkan, habis itu ada pinjaman dari bank, ada transferan langsung dari bank gitu kan. Sebenarnya itu program-program yang diciptakan oleh pemerintah yang berasal dari mana? Dari uang pajak atau uang lainnya yang diterima oleh negara yang diperuntukkan bagi PEN ini. Yang berikutnya adalah insentif usaha. Nah, apa tuh insentif perpajakan? Jadi begini, bagi perusahaan yang mendapatkan atau terimbas ya dalam hal ini mendapat insentif. Jadi berapakah nilai atau pengurangan nilai untuk tidak harus menyetorkan ke kas negara, tapi udah gunakan aja buat kalian hidup gitu. Seperti itu kasarnya. Dan jadi kalian itu tidak akan mati atau gulung tikar. Nah, sebagai pelajar apa yang bisa dilakukan oleh adik-adik semua di sini? Sebenarnya sih simpel. Cukup dengan kita menjalankan aturan pemerintah, selalu jaga protokol kesehatan, giat belajar, jalankan gaya hidup sehat, dan jangan lupa berbakti guru dan hormati orang tua. Nah, itu penting juga sih. Dah, itu aja sekian dari saya kembalikan ke Kak Andita. Oke, terima kasih Kak Arya. Jadi tadi tentang disiplin ya. Di sini kita akan materi tentang PBN ya. Kak Arneta sudah ready Kak? Iya, izin Kak, suara saya terdengar ya? Terdengar Kak. Silakan share screen-nya Kak. Oke, kita langsung ke materi ketiga aja ya adik-adik. Mohon maaf karena waktunya kita terbatas. Mohon izin share screen. Oke, materi yang saat ini kakak akan sampaikan adalah tentang APBN. Nah, tadi ini secara singkat aja. Tadi sempat sedikitnya udah di note sama Kak Anita kan. Jadi APBN itu apa sih Kak? APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja. Oh, kalau itu kan cuma singkatannya doang ya. Terus maksudnya dari APBN itu definisinya tuh apa Kak? Sebentar. Jadi APBN ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Nah, dia 1 tahun anggaran ya, Dek. Dia berlakunya mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dan dia ditetapkan dengan undang-undang. Nah, posturnya dari APBN itu sendiri itu apa aja sih, Kak? Gitu. Di sini dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, di sini ada pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan. Posturnya lebih lengkapnya ada apa lagi sih Kak? Jadi kalau untuk pendapatan negara itu sendiri berasal dari penerimaan perpajakan. Nah, penerimaan perpajakan ini berasal dari PPh. Jadi nanti kalau misalkan orang tuanya ada yang
PNS gitu ya, itu nanti sebelum gajian tuh udah dipotong duluan tuh, namanya PPH atau pajak penghasilan. Terus ada juga selain PPH ada PPN. Kalau misalkan adik-adik lagi belanja ke Alfamart atau Indomart, itu kan pasti udah harga termasuk dengan PPN atau harganya belum termasuk PPN, PPN-nya 10%. Nah, itu masuk ke dalam penerimaan pajak nih yang nanti masuk ke dalam poster APBN. Terus setelah selain itu ada apa lagi sih? Ada lagi namanya PPNBM. Misalkan ada orang belanja barang mewah ya kayak mobil sport, itu pasti ada pengenaan pajaknya. Terus setelah itu ada poster lainnya, si pendapatan negara ini berasal dari PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Contohnya dari penerimaan SDA, migas, hasil-hasil alam, kayak gitu. Terus penerimaan kepabeanan dan cukai, contohnya ada bea masuk, bea keluar. Misalkan nih adik-adik ada yang beli barang importnya, misalkan di sini ada yang suka K-popers gitu ya, ada jadi K-popers, terus beli apa tuh ya, yang kartu-kartu kecil itu impor dari Korea langsung, itu pasti nanti kena bea masuknya. Terus juga cukai itu kayak contohnya kita dari rokok itu nanti kena bea cukai. Nah, terus juga selain dari pajak, PNBP, penerimaan dari bea masuk bea keluar, dari sisi pendapatan negara ini juga dari hibah masuk ke dalam pendapatan negara nih adik-adik gitu. Hibah itu gimana ya maksudnya? Jadi hibah itu kayak contohnya pemberian dari orang lain gitu yang kita tidak dimintakan kembali, kayak kita bukan ngutang tapi kita memang diberikan gitu. Kayak di Terus jajan ya, Kak? gimana? Kayak di Kayak jajan. duit jajan. Ya, kayak duit jajan nih, katakanlah adik diberikan uang jajan sama orang tua. Nah, tapi ternyata dapat tambahan lagi nih dari tante. Nah, itu hibah dari tante. Uang jajan dari tante itu termasuk ke dalam hibah. Kita lanjut aja dulu ya, karena waktunya cukup terbatas. Jadi ini maaf, pajaknya ini ada pajak pusat dan pajak daerah. Bedanya apa ya? Kalau pajak pusat yang mengelola pemerintah pusat, kalau pajak daerah yang mengelola Pemda atau pemerintah daerah. Bedanya pajak pusat itu yang dikelola pemerintah pusat ada PPH, PPN, PPNBM, biaya materai, terus juga ada PBB. Terus selain itu ada pajak daerah seperti pajak kendaraan, pajak restoran, itu yang menguat yang mengelola itu pemerintah daerah. Ini seperti tadi bea masuk dan bea keluar, terus juga ini PNBP berasal dari sumber daya alam non migas, dari migas juga. Lanjut untuk postur APBN tadi kan anggaran pendapatan belanja negara. Pendapatannya tadi udah tahu ya dari mana aja sumbernya, ada dari pajak, ada dari penerimaan bea cukai, ada dari hibah juga, ada dari PNBP, dari hasil alam, itu masuk ke dalam PNBP. Nah, sekarang nih anggaran yang udah dikumpulkan tadi untuk belanja, itu belanjanya ada belanja apa aja sih Kak? Ada belanja pemerintah pusat dan TKDD atau transfer ke daerah dan dana desa. Nah, di sini ini TKDD ini termasuk ke salah satu tugas dan fungsi Kakak juga nih di KPPN sebagai instansi vertikalnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi Kakak menyalurkan dana desa dan juga dana fisik ke masing-masing desa. Ini masuk ke dalam fungsi otonomi daerah juga. Nah, tadi kan TKDD, nah ini belanja pemerintah pusat. Nah, kalau mungkin bertanya-tanya belanja pemerintah pusat tuh apa aja sih Kak? Kayaknya kelihatannya cuma jalan doang deh, gitu mungkin ya berpikir. Di sini sebenarnya ada banyak belanja pegawai itu termasuk ke dalam kayak gaji. Kalau misalkan orang tua adik-adik ada yang PNS itu masuk ke dalam kategori belanja pegawai. Terus kalau belanja barang tuh seperti belanja barang-barang operasional kantor. Kayak contohnya apa ya, ATK kantor, terus juga honor-honor, perjalanan dinas, itu masuk ke dalam posnya akun belanja barang untuk belanja pemerintah pusat. Terus kalau belanja modal, kayak contohnya pembangunan jalan, irigasi, pembangunan gedung, kayak gitu-gitu yang dia nanti hasil akhirnya itu aset. Kalau belanja barang itu hasil akhirnya barang yang habis pakai. Gitu. Kalau belanja sosial seperti untuk ini, ketika ada bencana ini masuk ke dalam posnya akun belanja sosial. Terus kalau ada subsidi, ini ada subsidi BBM, subsidi gas, terus juga ada bunga utang juga. Terus juga ini
TKDD yang tadi sempat sedikit saya kutip, ada banyak sih sebenarnya. Kalau tadi kan memang di kantornya kakak di KPPN itu memang menyalurkan dana desa dan dana dak fisik atau dana alokasi khusus fisik gitu kan ke Pemda. Sebenarnya TKDD itu ada banyak macamnya, ada dana alokasi umum, DID, dak non fisik, dak fisik, dana otonomi khusus, terus juga DBH dan juga dana desa. Kalau di kantor kakak sendiri itu menyalurkannya dana desa dan juga dak fisik. Nah, tadi kan posturnya kita kembali lagi ke postur ya, APBN. Mohon izin Kak Andita dan Karya, boleh timekeeper-nya masih berapa menit ya Kak? 2 menit lagi Kak. Masih 3 menit paling lambat. Oke, mohon izin ya adik-adik kalau ini agak terburu-buru. Kita lanjut aja tadi kembali ke postur yang APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Misalkan udah terima nih semua anggarannya dari penerimaan pajak, bea cukai, hibah. Katakanlah total APBN-nya 1 juta gitu. Katakanlah ya ini simulasi ilustrasi ini aja, contoh aja. Terus belanjanya itu lebih dari 1 juta, katakanlah itu defisit ya kalau kita bilang. Jadi belanjanya itu lebih besar daripada anggaran yang ada. Kayak contohnya nih, adik-adik dikasih uang jajan 10.000 satu hari, tapi dalam hari itu adik-adik jajannya 15.000 karena ya aduh pulang-pulang lagi pengen cireng, katakan aduh kurang tahu ya di Batam ada cireng nggak ya. Nah ini ya agak asal ngomong aja di sana ada cireng atau enggak. Jadi terus yang nutupin uang 5.000 ini defisitnya ini dari mana? Dari pembiayaan. Pembiayaan ini berasal dari hibah juga, terus ada juga dari investasi, terus ada juga pinjaman dari negara lain. Ada yang namanya kita juga negara itu ngutang. Ngutang itu nih bahasa ininya ngutang, tapi aslinya ini pembiayaan. Jadi ngutang ke negara lain atau kita ngutang ke masyarakat. Kok ngutang ke masyarakat sih Kak? Gimana tuh? Iya, jadi biasanya nih di momen-momen tertentu negara itu menerbitkan surat utang. Nah, itu nanti dibeli nih sama masyarakat. Nanti masyarakat itu membeli surat utang itu dengan suku rate atau tingkat bunga yang berbeda-beda dalam kurun jangka waktu tertentu, ada yang 3 tahunan gitu-gitu. Nanti uangnya itu nanti akan dikelola sama pemerintah lagi, misalkan untuk dana investasi yang nantinya akan menutupi si defisit tadi, adik-adik. Gitu. Sebenarnya itu sih kurang lebihnya penjelasan tentang APBN. Mungkin agak terburu-buru ya, mohon maaf sekali karena durasi. Nah, ini ada pesan dari Ibu Menkyu nih, anak muda tidak boleh berhenti berkarya hanya karena pandemi COVID-19. Terus ada juga kita harus membangun pikiran yang positif, produktif, kreatif, percaya diri, senang mencari solusi, senang bersinergi, juga berkolaborasi menghasilkan karya yang baik dan besar. Menjadi manusia dewasa yang bisa menjaga dan bisa membuat republik ini semakin baik. Tapi kayaknya nih adik-adik di Indonesia ini udah terbaik sih kalau menurut kakak ya, maksudnya udah banyak banget prestasi yang dicapai gitu. Itu aja sih. Kalau ada pertanyaan, oh dia ada nih, Ciluk dan Cireng semuanya enak. Ciluk di daerah saya. Mohon maaf saya baru buka kolom chatnya. Kolom chat maksud saya. Oh ini ada pajak jadian, ada nggak Kak? Oh nggak ada. Oke, itu aja sih pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke Andita, ke Kak Andita. Oke, Kak. Terima kasih Kak Arneta. Ini ada Rian bertanya, dalam konsep keuangan negara bisa terjadi surplus atau defisit. Jika terjadi defisit, langkah apa saja sih Kak yang bisa diambil? Nih Kak, kalau defisit APBN terjadi apa sih yang bisa diambil? Mungkin ini aja Kak bisa dijawab. Oke, pertanyaan bagus dari Rian. Ini sedikit banyaknya tadi udah di ini ya. Jadi posturnya sebenarnya gampang sih konsepnya anggaran. Anggaran kan jadi lupa anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi kalau misalkan memang defisit atau pengeluaran itu lebih besar daripada penerimaannya, ya itu kurang lebih langkah-langkah yang diambil sama pemerintah, apalagi nih ya, apalagi di momen yang pandemi COVID ini yang masih belum berakhir gitu. Kayaknya kayak susah banget nih di Kementerian Keuangan termasuk juga Bu Menkyu kita mikirin aduh harus gimana. Kita harus putar terus roda perekonomian, tapi juga kita harus perhatikan
si kesehatannya masyarakat nih. Ini dari berapa sekian juta orang nih kan, menyangkut nyawa sekian juta orang gitu. Nah terus gimana sih langkah-langkah yang biasanya diambil negara, itu biasanya menerbitkan surat utang gitu kan. Biasanya disebutnya sih ORI ya, Obligasi Republik Indonesia, itu salah satu surat utang yang diterbitkan. Itu salah satu langkah untuk menutupi si defisit itu. Terus juga, atau mungkin ada tambahan dari kandidat atau Kak Arya? Oke, tadi sudah disebutkan sih, jadi ada misalkan tadi dengan nerbitin sukuk misalkan gitu kan, atau pembiayaan seperti utang ya, sebenarnya intinya sih utang itu ya, utang luar negerinya itu ya, Derian ya. Oke Kak, mohon maaf sekali adik-adik, ini waktu sudah sangat terbatas. Ini juga kita sebenarnya masih punya game satu lagi nih, tapi sayang banget nggak bisa kita mainin juga karena waktunya yang terbatas. Tapi mungkin pengen ada ini nih dari adik-adik juga nanti ya, bisa ngasih feedback di main room ya tentang kegiatan kita ini seperti apa. Mungkin boleh Kak, sebelum kita close kita foto-foto dulu, mungkin adik-adik semuanya mungkin yang on cam, yang di kelas juga ya, bisa mungkin jarak jauh juga, bisa ini juga berpose kita untuk kenang-kenangan ya. Boleh ya, nyalain semua videonya mungkin. Nanti akan kakak aba-aba ya. Mungkin ada Kak Destia di sini, Destia Mewarni, bisa juga untuk preparing Kak ya, untuk ambil fotonya. Oke, sudah semua ready? Oke, kita foto ya. Bisa dimulai Kak? Bisa, Kak. Oke, siap. Kita mulai ya. Foto 1, 2, 3. Gaya bebas. Oke. Lagi, sekali lagi. Mungkin semuanya ngacungkan tangan gini ya. Angka 6 gini ya. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Oke. Sudah cukup Kak Destia? Cukup Kak. Cukup. Oke. Oke. Oke, Kita kasih terima jargon kasih. terakhir dulu berarti sebelum masuk ke main room. Oke, sebelum kita balik ya adik-adik, mungkin kita terima kasih Luka nih sudah dikasih kesempatan untuk ngajar. Mohon maaf kalau memang waktunya terbatas sekali ya adik-adik. Kalau memang ada kesempatan silakan nanti bisa bertanya. Kalaupun ada yang pengen materinya juga boleh, bayar APBN juga boleh. Kalau ada kesalahan kata dari kakak-kakak juga, saya mewakili Kak Arya, Kak Arneta juga mohon maaf besar-besarnya ya. Selamat belajar, semoga sukses nanti ujiannya dan memperoleh cita-cita yang adik-adik inginkan. Itu ya. Terima kasih dari saya. Mungkin itu. Silakan adik-adik kembali ke main room ya. Terima kasih Kakak atas materinya. Iya. Makasih, Kak. Sama-sama. Sama-sama Sama-sama. adik-adik. Iya. Silakan Sampai kembali ke jumpa main lagi ya. room. Jangan lupa makan. Oke, mungkin saya live aja nih Kak ya. Oke, udah.